Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fidah dari Sipil kelas 2A dengan ber-NPM 23311-0264 akan menjelaskan tentang jembatan Leton 2. Jembatan Leton 2 ini pernah menjadi jembatan termegah di Pekanbaru dan menjadi jembatan terpanjang di Pulau Sumatera. Jembatan Leton 2 ini dibangun sekitar tahun 1973 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 19 April tahun 1977. Nama jembatan Siak ada kaitannya dengan sejarah jembatan di kota Pekanbaru ini. Sebelum adanya jembatan Leton yang menjadi jembatan termegah di Pekanbaru, ada jembatan yang menghubungkan antara Rumbai dengan Bombaru, yang populer disebut jembatan Ponton. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah Riau dengan PT Caltex, dibangunlah jembatan Siak. Namun, masyarakat Pekanbaru belum tahu namanya ketika pertama kali dibangun. Kontraktor yang membuat jembatan ini adalah perusahaan jembatan dari Australia. Ketika itu, perusahaan dari negeri kanguru tersebut mungkin bermaksud mempromosikan perusahaannya yang masih baru. Dibuatlah spanduk besar-besar dengan nama perusahaan PT Leighton Indonesia Construction Company di depan gerbang proyek pembuatan jembatan Sungai Siak. Sejak saat itu, masyarakat Pekanbaru menyangka jembatan baru tersebut bernama Leighton, karena kemiripannya dengan nama jembatan lama Ponton. Referensi lain menyebut masyarakat Pekanbaru lebih akrab menyebut jembatan Siak ini sebagai jembatan Leton. Leton pelafalan simpel dari Leighton. Ada pula yang menyebutnya jembatan Caltex karena pihak yang membiayai adalah Caltex, perusahaan minyak asal Amerika Serikat yang mengeksplorasi minyak di Rumbai dan di Minas. Sampai sekira tahun 1984, PT Caltex menyadari kesalahan nama jembatan yang diketahui masyarakat sehingga menyosialisasikan kembali nama jembatan Sungai Siak kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas rumah singgah Sultan di Pekanbaru. Kampung Bandar Senapelan sebagai salah satu saksi sejarah di kota Pekanbaru. Di sekitaran kampung ini terdapat situs cagar budaya berkaitan dengan kota Pekanbaru dan kerajaan Siak Sri Indrapura. Salah satunya yaitu adalah rumah singgah Sultan. Keberadaan rumah Tuan Kadi Kerajaan Siak Haji Zakaria tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Dalam perkembangannya, wilayah Senapelan pernah menjadi ibu kota kerajaan Siak Sri Indrapura. Hal ini terjadi pada masa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, sekitar tahun 1777, dengan berbagai pertimbangan seperti ekonomi dan politik yang berkembang di wilayah Riau pada saat itu. Beliau memindahkan pusat kerajaan Siak dari Mempura ke Senapelan. Berdasarkan keterangan dari berbagai narasumber, Tengku Muhammad Toha, Haji Syahril Rais, Anas Aismana, rumah ini merupakan rumah singgah bagi Sultan Siak Sri Indrapura apabila beliau berkunjung ke Senapelan. Bangunan ini terdapat sekitar 20 meter dari pinggir Sungai Siak, tepatnya di bawah jembatan Siak 3 sekarang. Secara umum, bangunan berbahan jenis kayu, kecuali bagian tangga pada sisi timur bangunan yang terbuat dari bata berspesi. Bangunan ini merupakan rumah adat tradisional Melayu yang masih tersisa di kota Pekanbaru. Bangunan berupa rumah panggung yang berdasarkan keterangan Haji Syahril Rais dibangun pada tahun 1895. Sedangkan bagian tangga berdasarkan inskripsi yang terdapat pada tiang dibangun pada 23 Juli 1928. Data arsitektural adalah data yang menjelaskan tentang kondisi arsitektural bangunan yang ditinjau dari kelengkapan unsur atau komponen bangunan seperti bagian yang masih asli, yang telah diganti atau diubah, maupun bagian hilang dengan memperhatikan keaslian bentuk arsitekturnya. Data arsitektural ini digunakan sebagai acuan untuk menetapkan langkah-langkah pemulihan bangunan berdasarkan data-data tersebut.
Denah dasar dari bangunan rumah adat Melayu Riau adalah berbentuk persegi panjang, bangunan utara ke selatan 17,52 meter dan panjang bangunan barat ke timur 8,67 meter. Pada bagian selatan dan utara, terdapat bagian yang menjorok sehingga dilihat dari atas denah bangunan ini terdiri dari 3 buah bangunan berbentuk persegi panjang, yang terdiri dari 2 buah persegi panjang kecil mengapit sebuah persegi panjang besar. Untuk mempermudah dalam mengamati setiap bagian dari bangunan rumah adat Melayu Riau, maka bangunan ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian kaki, bagian tubuh, dan bagian atap. Di dalam foto ini, kita bisa melihat penyeberangan jembatan ponton Sungai Siak tahun 1960 dan terlihat juga beberapa mobil menyeberang melewati sungai ini. Jembatan ponton adalah jembatan mengambang yang disandarkan ke semacam ponton untuk menyangga landasan jembatan dan beban dinamis di atasnya. Jembatan ponton biasanya merupakan bangunan temporer, walaupun ada juga yang dipergunakan untuk jangka waktu yang lama. Jembatan mengambang yang permanen sangat berguna untuk menyeberangi perairan di mana dianggap tidak ekonomis untuk membuat sebuah jembatan yang digantungkan pada dermaga. Jembatan semacam ini dapat memiliki bagian yang ditinggikan atau yang dapat diangkat untuk jalan lewat kapal. Dan jika ada kapal yang hendak lewat, jembatan ini bisa diputus dan disambung kembali. Lalu, peresmian jembatan ponton atau Lekton 1 pada tanggal 16 April 1959 yang diresmikan oleh Nyonya Hajah DT Wan Abdurrahman, yaitu Wali Kota Pekanbaru pertama. Bagian tubuh terdiri dari dinding, pintu, jendela, serta lubang udara atau ventilasi. Pada bagian tubuh ini pula terdapat ruang-ruang yang masing-masing ruang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebagian ruang memerlukan privasi dan proteksi sehingga terdapat pula perbedaan yang terlihat pada bagian jendela, khususnya pada bagian teralis yang menjadi penutup dari rongga jendela. Bagian kaki dari bangunan ini masih terbilang asli, walaupun sudah mengalami perubahan yang terjadi pada tahun 1928. Pergantian yang dilakukan tentunya seiring dengan perkembangan teknologi, pada khususnya berkaitan dengan bahan pada masa itu. Dalam pemugaran bangunan cagar budaya, keaslian dari bentuk dan bahan merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan. Jika ada data yang dapat dijadikan acuan untuk mengembalikan kepada bentuk dasar saat dibangunnya bangunan ini, maka pengembalian tersebut dapat dilakukan. Namun, jika tidak ada data yang dapat dijadikan acuan, maka kondisi existing pada saat ini merupakan acuan dalam keaslian bentuk dan bahan. Dinding bangunan merupakan bagian yang berfungsi sebagai pembatas antara ruang yang ada di dalam bangunan dengan lingkungan di luar bangunan. Bagian dinding dari bangunan rumah adat Melayu Riau terbuat dari bahan kayu dalam bentuk papan. Jenis kayu yang digunakan saat ini, menurut informasi masyarakat, adalah kayu meranti. Papan-papan tersebut dilekatkan pada kerangka-kerangka dinding yang juga terbuat dari kayu. Dinding ini hanya selapis pada bagian luar saja, sehingga kerangka dinding terlihat pada bagian dalam rumah. Oleh karena itu, kerangka dinding bagian dalam dibuat halus dan diberi profil guna. Jika diperhatikan, maka tahun pembuatan tangga ini bersamaan dengan tonggak-tonggak yang menopang bangunan rumah adat Melayu Riau. Dasarnya adalah adanya kesamaan pada bahan dan teknik pembuatannya, yaitu menggunakan bahan bata yang dilapisi dengan plester.